Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas limpahan kebaikan, limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat yang Allah masih berikan kepada kita. Yang mana nikmat-nikmat tersebut wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang yang pandai bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak salat sunnahnya. Sampai-sampai kaki beliau bengkak. Kemudian di antara sahabatnya mengatakan, memberikan pernyataan, "Bukankah dosamu telah diampuni yang telah lalu dan akan datang?" Apa jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura. Bukankah aku adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kepada para keluarga, para sahabat, para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang kisah dari seorang nabi yang mulia, Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah banyak menyebutkan kisah tentang Nabi Nuh. Di surah Al-Mu'minun, Al-Qamar, Al-A'raf, Al-Hud, surah Hud afwan. Kemudian surah As-Saffat. Kemudian bahkan dalam surah ada nama beliau, surah Nuh. Itu menunjukkan bahwa cerita ini bukanlah cerita yang hanya lewat begitu saja. Namun banyak sekali ilmu pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita-cerita tersebut yang Allah banyak sebutkan di dalam beberapa surahnya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah tersebut agar mereka berfikir. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratil liulil albab ma kana haditsan yuftara. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Tidaklah cerita tersebut dibuat-buat atau dikarang-karang, dan dia benar adanya fakta. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an karena memang itu terjadi secara fakta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Nuh ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah dan belum berhijrah ke kota Madinah. Dan ketika itu terjadi penindasan
ya, terjadi gangguan yang luar biasa dari kaum musyrikin kepada Rasulullah dan juga para sahabatnya. Nah, ketika itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Nuh yang mana di dalamnya menceritakan bagaimana perjuangan dakwah dari Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana gangguan umatnya kepada beliau, bahkan keluarga beliau sendiri, salah satu anak beliau dan istri beliau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan surah Nuh pada saat tersebut agar Rasulullah dan para sahabat semakin sabar, semakin teguh. Maka begitulah dakwah para nabi sebelumnya. Bukan cuma engkau wahai Muhammad, maka sebelum engkau pun demikian. Maka lihatlah Nabi Nuh alaihissalam yang dakwahnya saja 950 tahun. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad seperti kesabaran para rasul yang memiliki keteguhan hati. Termasuk di antara rasul yang bergelar ulul azmi adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepada engkau dialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Allah menurunkan kisah Nabi Nuh alaihissalam ketika Rasul berdakwah di kota Mekkah dan terjadi penindasan yang luar biasa dari kaum musyrikin. Agar apa? Agar hati Rasul semakin teguh. Maka beginilah para Rasul, para Nabi sebelum engkau wahai Muhammad, berdakwah tanpa lelah, sabar menghadapi gangguan rintangan dari umatnya sendiri. Nah, maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa hikmah berulang-ulangnya turunnya wahyu tentang cerita Nabi Nuh alaihissalam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Mekkah beliau bisa sabar dan mengambil pelajaran dari kisah Nabi mulia yang disebutkan di dalam surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Maka para pemirsa Rifqan TV dimanapun Anda berada, kita akan menyebutkan keunggulan atau keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadisnya. Maka kita bisa sebutkan ada 4 ya keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam termasuk Nabi yang memiliki umur yang panjang. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam adalah Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyangnya manusia yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan gelar abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang keempat, Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke permukaan bumi ini. Maka kita akan membahas 4 keistimewaan Nabi Nuh ini dengan berbagai macam ilmu dan syarat pelajaran dari keistimewaan tersebut. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam ya, termasuk Nabi yang memiliki usia yang panjang. Secara umum, Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad umurnya panjang-panjang. Namun, yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang kita bisa memperkirakan umur seorang Nabi, itu disebutkan secara khusus cuma Nabi Nuh alaihissalam. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun." Surah Al-Ankabut ayat 14.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia tinggal di antara kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Maksudnya tinggal bersama mereka dalam rangka mendakwahi mereka selama 1000 kurang 50 tahun. Nah, dari sini kita bisa memperkirakan berapa umur Nabi Nuh alaihissalam. Dan tidaklah disebutkan di dalam Al-Quran pengkhususan sehingga kita memperkirakan berapa umur seseorang kecuali Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal di antara kaumnya dalam rangka mendakwahi mereka selama 1000 kurang 50 tahun. Namun dakwah yang begitu lama, hampir 1000 tahun, ternyata Allah binasakan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kecuali sedikit yang selamat, yaitu mereka yang beriman dan memasuki kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka subhanallah, dakwahnya saja begitu lama. Kan tidaklah Nabi itu ketika lahir langsung diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tengoklah Rasulullah SAW, beliau diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul ketika berumur 40 tahun. Dan beliau meninggal pada umur 63 tahun. Maka masa dakwah Nabi 23 tahun. Nah, berarti kan ada masa atau umur beliau yang belum jadi Nabi. Berapa tahun? Selama 40 tahun. Nah, dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Maka umur beliau sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul berapa? Maka pian bisa bayangkan. Ya, jadi di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, ada yang mengatakan bahwa umur beliau totalnya adalah 1050 tahun. Nah, berarti umur beliau tatkala diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul ketika itu adalah berumur 100 tahun. Maka sangat panjang, sangat lama, subhanallah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan kisah Nabi Nuh kepada Rasulullah SAW, masa dakwah Nabi Nuh sangat lama, subhanallah. 950 tahun. Dibandingkan dengan masa dakwah Rasulullah yaitu 23 tahun. Sangat lama jaraknya, sangat perbedaannya sangat begitu besar. Jadi jelas sekali di sini disebutkan bahwa dakwah beliau 950 tahun. Maka kalau kita bandingkan dengan usia kita sekarang, maka tidak ada apa-apanya, sangat pendek ya, sangat pendek. Namun para pemirsa barataan ya, yang lebih mengagumkan dari usia beliau yang panjang adalah beliau habiskan dalam rangka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tolak ukur dari umur adalah bukan panjang dan pendeknya, namun kualitas dari umur tersebut. Dan subhanallah, Nabi Nuh seorang nabi yang diberikan umur yang panjang, namun beliau habiskan dalam rangka berdakwah di jalan Allah, dalam rangka agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kebaikan, mengajak orang masuk surga, mengajak orang menghindari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka Jahannam. Maka Nabi Nuh alaihissalam menghabiskan umur yang panjang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menghabiskan usianya dengan ibadah yang paling afdol, yaitu berdakwah. Namun kita katakan tolak ukur umur adalah bukan panjang dan pendeknya, namun kualitas dari umur tersebut. Kita gunakan untuk apa? Sekalipun umur yang pendek,
namun kualitas umurnya luar biasa, bisa dan mampu membuat arsy Allah bergetar. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang umur keislamannya pendek, yaitu sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sahabat ini, para pemirsa barataan, ketika beliau masuk Islam, beliau berumur 30 tahun. Dan wafat ketika beliau berumur 38 tahun. Maka keislaman beliau berapa? Cuma 8 tahun, subhanallah. Namun ketika sahabat ini meninggal dunia, arsy Allah bergetar. Pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Ini menunjukkan mulianya sahabat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat ini, "Inna hadzal 'abda shalih taharraka lahul 'arsy wa futtihat lahu abwabus sama." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Syalbani rahimahullah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hamba Allah yang saleh, yang arsy Allah bergetar untuknya, subhanallah. Seorang manusia yang kecil ya, namun mampu menggetarkan arsy Allah yang sangat besar, melebihi langit dan bumi. Padahal umur keislaman dari sahabat ini pendek, cuma 8 tahun. Namun kualitas ibadahnya, kualitas keimanannya luar biasa. Sehingga ketika dia meninggal, saking mulianya sahabat ini, arsy Allah bergetar dan pintu-pintu langit dibukakan untuknya, subhanallah. Maka para pemirsa barataan, janganlah kita putus asa dengan umur yang Allah takdirkan pendek ini. Jangan sampai kita merasa menyepelekan umur yang Allah berikan dengan pendek ini. Ya, sangat pendek kalau kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu. Pian bayangkan, dakwah Nabi Nuh saja 950 tahun, kita standarnya 60 sampai 70 tahun. Itu gin kada sehat barataan. Ketika sudah 50, 60 timbulan penyakit. Asam urat, apalagi. Banyaklah timbulan penyakit-penyakit ketika sudah berusia di atas 40, 50 dan seterusnya. Namun para pemirsa sekalian, ingatlah bahwa umur yang pendekkah, umur yang panjangkah, yang paling penting adalah kualitasnya. Kalau pian diberikan umur yang panjang, namun pian isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebaik-baik umat. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya lagi bagus amalnya. Sudah Allah takdirkan umurnya panjang, namun dia isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Nuh alaihissalam memiliki umur yang panjang dan beliau habiskan dalam rangka berdakwah kepada Allah, mengajak manusia beriman kepada Allah, mengajak manusia masuk ke surga, mengajak manusia meninggalkan neraka jahanam. Itu keistimewaan yang pertama dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu beliau adalah sebagai seorang nabi yang memiliki umur yang panjang, beliau habiskan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah Nabi Nuh adalah nenek moyangnya manusia yang kedua. Sebagaimana telah kita ketahui dan tidak diragukan lagi bahwa nenek moyang manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Dari beliaulah kita dilahirkan, ya, kita hidup. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banjir yang besar ketika itu kepada kaumnya Nabi Nuh, ya, alaihissalam yang tidak beriman, maka seluruh manusia binasa yang tidak ikut ke dalam bahtera. Yang manusianya, binatangnya yang tidak ikut di bahtera semuanya binasa. Yang hidup adalah manusia dan binatang yang ikut bersama Nabi Nuh di bahtera beliau. Nah, di dalam disebutkan bahwa jumlah orang
atau manusia yang beriman kepada beliau dan ikut ke dalam bahtera sekitar 80-an orang. Ya. Disebutkan ada di kitab Tafsir At-Tabari berjumlah 80-an orang. Nah, kemudian apa dalilnya bahwasanya beliau adalah nenek moyangnya manusia yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah As-Saffat ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan anak cucunya yaitu Nabi Nuh alaihissalam orang-orang yang tersisa atau orang-orang yang melanjutkan keturunan. Nah, di sini jelas sekali menunjukkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah nenek moyangnya manusia yang kedua. Karena dari keturunan beliaulah manusia itu dihidupkan atau dimunculkan. Nah, ahli sejarah dan tafsir ya, menyebutkan bahwa keturunan Nabi Nuh alaihissalam ada 3 yang ikut keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang laki-laki ada 4 ya. Yang pertama adalah Sam, yang kedua adalah Ham, yang ketiga adalah Yafith, yang keempat Yam atau Kan'an. Ini disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Jadi beliau menyebutkan, ahli sejarah dan tafsir menyebutkan bahwa Nabi Nuh mempunyai 4 orang anak. Yang pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafith, yang keempat Yam atau Kan'an. Nah, dari 4 orang anak ini 3 yang beriman, 1 yang kafir, yaitu Yam atau Kan'an. Yam atau Kan'an ini yang kafir, yang menolak ajakan Nabi Nuh untuk menaiki kapal. Dia menyangka ketika ada banjir, ada bukit yang tinggi, dia selamat dari banjir. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Selevel Nabi pun ketika Allah tidak menghendaki anaknya masuk Islam, maka selamanya dia kafir. Nabi Nuh alaihissalam luar biasa. Seorang nabi, seorang ayah yang sabar dakwahnya. Namun ternyata salah satu anak beliau tidak Allah kehendaki beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah Islam itu sangat mahal. Ya. Bukan cuma anak Nabi Nuh, ada istri Nabi Lut alaihissalam tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah Nabi Ibrahim tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa dakwah mereka kepada keluarga mereka sendiri? Namun ketika Allah tidak menghendaki, walaupun itu keluarga Nabi, istri Nabi, anak Nabi, paman Nabi, ketika Allah tidak menghendaki dia masuk Islam, maka dia tidak akan pernah masuk Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan kafir, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka seseorang yang kafir menjadi Islam itu mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi pun kalau Allah takdirkan keluarganya tidak masuk Islam, maka dia selamanya menjadi orang kafir dan tidak masuk Islam. Termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Nah, jadi ada 4 orang anak Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama adalah Sam, yang kedua adalah Ham, yang ketiga Yafith, yang keempat adalah Yam atau Kan'an. Nah, dari 3 orang anak inilah yang ternyata dari semua penumpang kapal tersebut yang Allah takdirkan memiliki keturunan. Maka Sam adalah nenek moyangnya kaum Arab. Ya, ini disebutkan juga di Tafsir Al-Qurtubi, yaitu Sam adalah nenek moyangnya kaum Arab, ya, Persia, Romawi, dan Bani Israel. Sam adalah nenek moyangnya kaum Arab, bangsa Arab, ya, bangsa Persia, bangsa Romawi, dan juga Bani Israel.
Sedangkan Ham adalah nenek moyangnya kaum Sudan, ya, lebih kepada Afrika, ya. Kemudian India, Habasyah, Kibti, dan Barbar. Kemudian Yafith adalah nenek moyangnya kaum Turki, Cina, ya, Mongol, serta Ya'juj dan Ma'juj. Jadi di sini disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah nenek moyang yang kedua, nenek moyangnya manusia yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian keistimewaan yang ketiga, ya, dari Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi Nuh, ada yang ketinggalan. Nah, tentang keluarga Nabi Nuh alaihissalam, bukan cuma anak beliau yang kafir, istri beliau pun kafir dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan, bentar, di dalam Al-Qur'an di surah At-Tahrim ayat 10, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'atu Lut kanata tahtaini min ibadina shalihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah membikin perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi wassalam. Masya Allah. Allah membuat perumpamaan orang-orang kafir adalah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihissalam. Keduanya, istri Nuh dan istri Lut, di bawah pengawasan dua hamba kami dari hamba-hamba kami yang soleh. Subhanallah. Kurang apa Nabi Nuh dan Nabi Lut, seorang nabi dan seorang rasul? Namun ketika Allah tidak menghendaki, istri mereka sendiri pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhanatahuma. Lalu kedua istri ini mengkhianati kedua rasul ini. Dengan apa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keduanya tidak beriman, mati dalam keadaan kafir, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka keduanya tidak bisa menolong kedua istrinya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kenapa? Karena mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa qila udkhulan nar ma'ad dakhilin. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang memasukinya. Nah, sekelas nabi saja ketika Allah tidak menghendaki istrinya masuk Islam, tidak beriman kepada Allah, maka selamanya dia menjadi kafir. Contohnya siapa? Istri dari Nabi Nuh dan juga istri dari Nabi Lut alaihi wassalam. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah, yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam Allah berikan gelar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan gelar Abdun Syakur, hamba yang pandai atau banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 3, firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia Nabi Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam dalil yang lain berupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Nuh diberikan gelar dengan sebutan 'abdan syakur, yaitu hadis yang masyhur tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana kondisi manusia ketika berada di padang mahsyar. Mereka menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika menunggu tersebut sangat lama, begitu dahsyat huru-haranya, kesulitannya, maka mereka mencari para rasul agar diminta syafaat. Setelah mereka datang kepada Nabi Adam dan Nabi Adam minta uzur tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka, lalu mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, apa yang mereka katakan kepada Nabi Nuh alaihissalam? Apa sebabnya mereka meminta syafaat kepada Nabi Nuh alaihissalam? Kata mereka, ya Nuh, anta awwalur rusul
ila ahli al-ardi wa sammakallahu abadan syakura. Kata mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi ini. Dan Allah menamakanmu dengan abadan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan gelar ini kan abadan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu identik dengan kenikmatan. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita syukuri, maka kita hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita lihat konteks cerita Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah bukan nabi yang banyak punya harta. Bukan seorang nabi yang memiliki banyak pasukan, memiliki istana, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah jadikan sebagai seorang raja, penakluk dunia. Namun kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gelar beliau dengan sebutan hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal cerita beliau banyak musibah, kesabaran yang luar biasa, dakwah yang begitu lama. Padahal yang tepatnya adalah abdan sabura, hamba yang pandai bersabar. Namun Allah berikan gelar beliau dengan sebutan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa rahasianya? Kenapa Allah berikan gelar beliau dengan sebutan hamba yang pandai bersyukur? Ternyata ketika beliau berdakwah sangat sabar. Musibah yang menimpa beliau bertubi-tubi. Dengan musibah tersebut beliau tidak hanya bersabar, namun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sulit, bersyukur ketika mendapatkan musibah. Ya, beliau bukanlah seorang nabi yang diceritakan punya banyak pasukan, punya harta yang banyak, ya, punya istana. Tidaklah demikian. Namun ternyata Allah menyebutkan beliau dengan sebutan hamba yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena musibah yang bertubi-tubi yang beliau alami, dakwah yang sangat lama, ternyata disikapi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka level keimanan Nabi Nuh alaihissalam ketika mendapatkan musibah itu luar biasa, bukan hanya sekedar sabar, namun malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang berbicara. Dan itu sulit para jamaah sekalian. Kita ketika mendapatkan musibah lalu bersabar itu sudah luar biasa. Kita dapat musibah dan kita mampu bersabar itu sudah luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di surah Al-Insan, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah membalas mereka dengan sebab sabar mereka surga dan kain sutra. Luar biasa balasannya bagi orang yang sabar, dapat surga. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanya orang-orang yang sabar yang Allah sempurnakan ganjaran mereka tanpa hisab, tanpa batas. Itu menunjukkan betapa banyaknya pahala orang yang sabar. Itu sudah luar biasa ketika dapat musibah kita sabar. Namun ternyata ketika level keimanan seseorang begitu tinggi, begitu sempurna, dia malah bersyukur kepada Allah ketika dapat musibah. Maka bagaimana caranya ya agar kita bisa bersyukur, memuji Allah dapat musibah? Maka ada sikap dari salafus saleh yang bernama Qadi Syuraih. Nah, beliau ketika dapat musibah malah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dapat musibah malah bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditanya, kenapa? Maka beliau menjawab ada 4 hal. Kenapa saya dapat musibah, saya malah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, idh lam takun a'zama mimma hiya. Karena musibah yang saya alami tidaklah lebih besar. Ketika saya mendapatkan musibah, maka pasti ada orang yang lebih besar musibahnya daripada saya. Contoh, kita kutung tangan sebuting, jari misalnya. Ternyata ada orang yang lebih kasihan lagi, tangannya putus 1. Ketika pian kada makan sehari,
Ternyata ada orang yang di luar sana kada makan 3 hari. Ketika kita tahu, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang putus cuma 1 tangan. Alhamdulillah saya tidak makan cuma sehari. Maka kita renungkan, setiap musibah yang kita alami itu pasti ada orang yang ditimpakan lebih besar daripada kita. Sehingga kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Contoh pian garing, awak panas, namun masih bisa berjalan, ya. Masih bisa makan yang enak-enak. Coba pian ke rumah sakit. Ada orang yang tidak bisa bergerak sama sekali. Cuma mata yang dia bisa gerakkan. Badan kurus karena makan tidak nafsu. Maka yakinilah ketika pian dapat musibah, ada orang yang lebih besar musibahnya daripada pian. Sehingga pian memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, kenapa beliau memuji Allah ketika dapat musibah? Karena Allah beri rizki kepadaku untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika pian mampu mengucapkan kalimat ini, maka pian bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau pian perhatikan, jadi ketika dapat musibah kecil kah, musibah besar kah, mati lampu misalnya, kematian orang tua, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ucapan ini konteksnya bukan cuma kematian, ya. Dapat musibah, tabrakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kawan kena COVID-19, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau pian perhatikan, makna kalimat ini luar biasa. Innalillah, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Kita saja milik Allah, apalagi benda-benda kita. Contoh pian kehilangan rumah hanyut di bawah air karena banjir. Jiwa pian saja milik Allah, apalagi benda-benda yang pian miliki, lebih milik Allah Subhanahu wa taala lagi. Innalillah, sesungguhnya kita adalah milik Allah, terserah Allah. Namun ketika Allah memberikan musibah kepada kita, yakinilah musibah itu pasti ada hikmahnya, pahala yang besar, ya. Allah berikan ganjaran surga, wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Innalillah, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita cuma yang kembali kepada Allah harta kita hilang, rumah kita, kendaraan kita, bukan jiwa kita yang hilang. Kita masih bisa beramal soleh, masih bisa menuntut ilmu, ya, salat berjamaah dan seterusnya. Kemudian alasan yang ketiga kenapa memuji Allah ketika dapat musibah, kata beliau, karena aku mampu bersabar ketika menghadapi musibah tersebut. Jadi kalau kita mampu bersabar, memujilah Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu banyak pahalanya sebagaimana yang Allah sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kenapa saya memuji Allah ketika dapat musibah? Dikarenakan musibah yang menimpa diriku bukan musibah agama. Hanya sebatas musibah dunia saja. Kehilangan mobil, kehilangan rumah, itu cuma musibah dunia yang yang menghancurkan dunia kita. Tidak musibah agama yang tidak merusak agama kita. Beda seandainya tidak sholat, luar biasa pian, bahaya sekali. Itu bahaya sekali terhadap agama pian. Kalau musibah dunia, pian mati, maka pian tidak dapat musibah lagi di alam kubur. Misalnya pian kebanjiran, ya. Nah, kalau pian meninggal, maka di kubur pian tidak menemukan kebanjiran di kubur. Beda seandainya musibah agama, tidak sholat, tidak menutup aurat, melakukan kesyirikan, musibahnya akan terus menemani pian sampai ke alam kubur. Musibahnya apa jadinya? Disiksa Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan wal'iyadzubil itu musibah agama yang luar biasa. Makanya di antara doa Nabi SAW, beliau tidak meminta dihindarkan dari musibah, tidak. Doa beliau apa? Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya, janganlah engkau jadikan musibah kami dalam agama kami. Memakan harta haram, tidak salat, tidak puasa, itu adalah musibah-musibah agama. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya,
maka Allah berikan musibah. Musibah apa? Musibah dunia. Itu menunjukkan Allah inginkan kebaikan untuknya. Nah, terkadang kita ini mengerjakan yang wajib ala kadarnya, sering melakukan kemaksiatan. Maka bagaimana caranya Allah memberikan pahala kepada kita, meninggikan derajat kita? Maka dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Jujur aja kita ini pengoler, rancak berbuat dosa, rancak sudah. Nah, bagaimana Allah caranya? Bagaimana cara Allah agar meninggikan derajat kita dan memberikan pahala kepada kita? Tentu dengan musibah tadi kalau dihadapi dengan sabar. Nah, jadi subhanallah, di sini keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ketika apa? Ketika beliau dapat musibah. Bersyukur dengan begitu lamanya beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang keempat adalah Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Ingat, Nabi Nuh adalah rasul yang pertama, bukan Nabi Adam. Nabi Adam adalah sebagai seorang nabi dan bukan seorang rasul. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Terkadang kita tidak bisa membedakan apa perbedaan antara nabi dan rasul. Ya, perbedaan antara nabi dan rasul. Salah satunya adalah nabi itu diutus kepada kaum yang menyepakati dia, yang tidak menyelisihinya. Kalau pian perhatikan cerita Nabi Adam alaihissalam, tidak disebutkan kaumnya, umatnya menyelisihi beliau. Tapi Nabi Nuh alaihissalam adalah sebagai seorang rasul. Dan terjadi kesyirikan pertama kali di zaman beliau. Dan ditentang oleh kaumnya. Ya. Maka perbedaan pertama antara Nabi dan Rasul adalah Nabi diutus kepada kaum yang menyepakati dia, yang tidak menyelisihi dia. Sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang menentangnya. Ya, maka pertentangan kaum yang pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam kepada nabinya sendiri. Apa dalilnya bahwa beliau adalah Rasul yang pertama? Sangat jelas hadis tadi, hadis tentang di padang mahsyar, ketika manusia meminta syafaat kepada Nabi Nuh, mereka mengatakan, ya Nuh, anta awwalur rusul ila ahlil ardi. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama yang diutus ke penduduk bumi ini. Ini sangat jelas hadisnya bahwa beliau adalah Rasul yang pertama. Nah, kita cukupkan sampai di sini ya, karena sebentar lagi akan iqamat Isya. Insyaallah kita akan sambung part yang kedua. Nanti kita akan tentukan malam apa. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga cerita yang singkat ini tentang Nabi Nuh alaihissalam kita bisa ambil pelajaran dan kita bisa amalkan. Yang pertama tadi, beliau dikaruniai umur yang panjang. Namun kita jangan berputus asa, berkeluh kesah memiliki umur yang pendek. Yang penting dari umur adalah kualitasnya. Sebagaimana sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, masuk Islam umur 30 tahun, meninggal umur 38 tahun. Namun ketika dia meninggal, arsy Allah bergetar, pintu-pintu langit dibukakan untuknya. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah beliau adalah nenek moyangnya manusia yang kedua. Kemudian yang ketiga, beliau adalah nabi yang Allah berikan gelar di Al-Quran dengan sebutan Abdan Syakur, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena level keimanan beliau luar biasa, bersyukur ketika mendapatkan musibah, dan ini sulit jamaah sekalian. Kemudian yang keempat adalah beliau adalah Rasul yang pertama. Semoga ini bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.